Mari kita akan membaca Alkitab. Yosua pasal 21 ayat 45. Yosua pasal 21 ayat 45. Dengan kasih dan hormat kita berdiri. Kita baca Alkitab bersama-sama, ya. Kita baca bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 2-3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Katakan amin. Puji Tuhan, disilahkan duduk. Ini merupakan pernyataan dari Yosua. Sebuah kesaksian yang dia sampaikan. Jadi di akhir hidup Yosua, di masa tua, dia menyampaikan kesaksian. Dia katakan dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Ini merupakan kesaksian. Saya membagi ayat ini pada dua bagian. Yang pertama, kalimat dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Yang pertama adalah ayat ini secara tersurat memberikan kepada kita semua pemahaman bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Dan ini terjadi pada orang Israel. Dan itu menjadi contoh, menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua. Yosua katakan segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Janji apa? Kalau baca di ayat-ayat sebelumnya, maka janji yang dimaksud adalah janji orang Israel akan tinggal di tanah Kanaan. Nah, janji ini sudah Tuhan sampaikan jauh sebelum Yosua lahir, pada zaman Abraham. Tuhan sudah sampaikan kepada Abraham. Tapi mungkin Yosua tidak terlalu tahu janji pada zaman Abraham itu. Tetapi janji ini dia dengar sendiri ketika dia ada di Mesir. Dia waktu itu masih muda. Dan orang Israel pada waktu itu adalah budak yang dipekerjakan paksa oleh Firaun untuk membangun kota-kota Firaun. Jadi dia masih muda, dia ada di Mesir. Orang Israel waktu itu adalah budak. Dan mereka sudah tinggal di Mesir selama 430 tahun lamanya. Lebih lama dari Belanda menjajah Indonesia. Kalau Belanda jajah Indonesia, sering kita dengar 3,5 abad. Tetapi rupanya waktu ini, beberapa waktu belakangan ini dipertanyakan ulang apakah betul 3,5 abad. Oke, kita tidak akan persoalkan itu. Tapi orang Israel di Mesir ini sudah sangat lama, 430 tahun. Beberapa tahun awal saja mereka mendapat kedudukan istimewa karena Yusuf yang menjadi orang kepercayaan Firaun pada waktu itu harus mengelola ekonomi Mesir. Israel dapat status istimewa. Orang Israel diberikan tempat yang sangat istimewa di daerah Goshen. Daerah yang sangat diberkati di Mesir. Tetapi ketika Yusuf meninggal, bangkit raja yang tidak tahu Yusuf, yang tidak mengerti apa peran Yusuf bagi orang Mesir. Dan orang Israel bertumbuh dengan sangat banyak, mendatangkan sebuah kekhawatiran kepada orang Mesir. Saya mau sampaikan ini kepada kita semua. Kalau saudara diberkati, bisa saja berkat saudara akan mendatangkan kekhawatiran kepada orang lain. Akan mendatangkan kepanikan buat orang lain. Akan membuat orang lain menyoroti keberhasilan saudara. Karena itu orang-orang yang berhasil
Dia harus jaga dirinya supaya tidak sombong. Sebab sombong itu bisa membuat engkau menjadi sasaran orang lain. Keberhasilanmu akan membuat orang benci dengan engkau, meskipun engkau berbuat baik. Jangan sombong. Dan yang kedua, kalau engkau berhasil, harus lebih setia dengan Tuhan. Sebab kalau tidak, keberhasilan itu hanya akan menghancurkan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, orang Israel bertumbuh dengan sangat pesat jumlahnya dan mendatangkan ketakutan di antara orang Filistin, orang Mesir. Dan akhirnya apa? Diperbudak oleh orang Mesir. Ratusan tahun diperbudak oleh orang Mesir. Mereka berteriak, mereka berdoa, mereka minta Tuhan tolong. Seruan mereka dinaikkan dan Tuhan dengar. Dan Tuhan utus Musa. Ketika Musa datang di tengah-tengah orang Israel, dia menyampaikan bahwa Tuhan akan membawa orang Israel keluar dari Mesir dan akan bawa ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Itu janji yang didengar oleh Yosua. Tetapi untuk mewujudkan janji itu, Bapak Ibu saudara sekalian, ini bukan perkara gampang. Ini sesuatu yang sulit. 3 kesulitan yang harus dilalui untuk supaya janji itu terrealisasi. 1. Kesulitan pertama adalah kesulitan untuk mengeluarkan Israel dari Mesir. Mesir diperintah oleh seorang pemimpin yang jahat, kejam, marpande. Ini kombinasi dari Firaun. Dia jahat, kejam, marpande. Dia pintar, buktinya apa? Mesir berkembang pada zamannya, Mesir menjadi negara kerajaan yang sangat kuat pada zamannya. Tetapi dia kejam sekali. Dia jahat sekali. Dia keras sekali. Yang tidak ada orang yang boleh mau atur. Musa datang. Musa sampaikan, Israel mau keluar, mau beribadah kepada Tuhan. Dia tidak mau kasih. Musa bahkan mau nyatakan bahwa dia punya otoritas. Musa lempar tongkatnya jadi ular. Ini Firaun, ini keras. Dia bilang pada dukun-dukun Mesir, lempar lengunipe tongkat. Jadi ular juga. Tongkat Musa yang jadi ular tersebut telan ini tongkat dukun-dukun Mesir yang jadi ular. Tetapi Firaun tidak tergoyahkan. Tetap keras. Dan Tuhan bilang kepada Musa, ini orang ini memang keras. Tetapi dia tidak bisa lebih keras dari Tuhan. Tuhan izinkan Musa kasih tulah. Tulah, dari itu mungkin muncul kata katulah. Tulah pertama, air menjadi darah. Firaun panggil DP dukun. Bekeng le air menjadi darah. DP dukun bekeng, jadi air menjadi darah. Bukan cuma Musa tahu bekeng air jadi darah. Dukun Mesir juga bisa buat air jadi darah. Meskipun susah. Ini Firaun bilang, boleh le kotek torang. Bukan cuma Musa boleh. Kita pe Allah juga boleh. Bekeng lewat tapi dukun-dukun. Lewat air jadi darah. Tulah kedua, katak. Puji Tuhan kalau itu jadi patorang setahu limpah. Katak, wah, Firaun suruh DP anak buah, dukun, bekeng lagi katak. DP anak buah bisa bikin katak. Tetap keras. Tulah ketiga, tulah keempat. Setelah tulah ketiga keempat, dia punya dukun angkat tangan. Bapak Ibu saudara sekalian, iblis bisa meniru mujizat. Iblis bisa meniru hal-hal ajaib, tetapi dia ada batas. Dia ada batas. Nah, jadi orang jangan terlalu terlalu bingung. Iblis boleh bekeng no. Iblis dia bisa tiru sampai pada batas-batas tertentu. Tetapi ada level-level selanjutnya yang iblis tidak bisa tiru. Memang hanya Tuhan yang sanggup. Katakan amin. Tulah ketiga, tulah keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Tetap berkeras ini Firaun. Ini kesulitan pertama tidak gampang.
Bagaimana orang Israel bisa keluar dari Mesir supaya janji itu tergenapi? Tidak gampang. Tapi akhirnya, tulah ke-10. Tuhan bilang ke Musa, bilang, maka semua anak-anak sulung di Mesir akan mati. Mau orang, mau binatang, mati semua. Bahkan orang Israel, kalau nyandak taruh tanda darah di pintu, di jendela-jendela, sampai orang Israel juga bisa ada kemungkinan terjadi situasi seperti ini. Karena itu orang Israel rayakan Paskah pertama kali. Semua darah anak domba Paskah dioles di ambang-ambang pintu, di jendela, supaya kalau ada malaikat yang mau membinasakan anak sulung, ketika dia lihat tanda darah, dia lewat bahasa Ibraninya Pesach, bukan Pesak ya, kalau di Minahasakan ada fam Pesak. Pesach artinya apa? Lewat. Jadi Paskah dari kata Pesach yang artinya lewat. Lewat itu tulah ke-10 itu. Dan orang Israel akhirnya keluar karena apa? Ini raja yang keras ini tidak bisa keras lagi. Mengapa? Sebab Tuhan jauh lebih hebat. Amin. Tuhan jauh lebih dahsyat. Firaun bilang keluar Jo. Keluar. Bahkan Firaun bilang cepat-cepat. Supaya ngoni cepat keluar, minta apa tuh ngoni perlu. Jangan ngoni alasan. Lama keluar karena ngoni nyandak persiapan. Minta Jo. Orang-orang Mesir diberikan kemurahan hati untuk memberikan apa yang diperlukan Israel. Mereka kasih emas. Dan nantinya itu akan digunakan untuk apa? Untuk pembuatan tabernakel. Tempat ibadah orang Israel. Jadi kalau Tuhan kasih berkat, ingat. Itu kadang-kala bukan untuk kita. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan. Ingat itu. Tuhan bilang, minta Jo. Dan orang Israel keluar. Tantangan pertama, kesulitan pertama teratasi. Sekarang mereka akan masuk pada kesulitan kedua. Baru Jo, belum terlalu lama, Firaun keras muncul. Aduh, 605.000-an pekerja free, pekerja tanpa upah, dia baru lepaskan. Sedangkan mau bayar bas 5 orang 1 minggu asih, orang boleh mau bateria. Yo, mau bayar orang kerja, berapa orang kerja di rumah? 3, bekeng jo 1. Banyak kalau mau bayar 3 1 bulan. Ini orang Mesir dapat tenaga kerja free 605.000-an. Banyak sekali. Firaun punya pikiran ekonomi muncul. Aduh, kong siapa mau bangun ini piramid? Siapa mau bangun ini Sphinx? Siapa mau bangun ini kota-kota Mesir? Kalau mau sewa orang, aduh mahal. Ada 605.000 pekerja free dan terlatih karena ratusan tahun mereka kerja-kerja seperti itu pasti terlatih. Akhirnya Firaun bilang pada DP anggota, DP menteri, DP pasukan, dusu, kejar. Israel pada waktu itu ada di pinggiran pantai. Israel kaget ada pasukan Mesir mengejar. Di depan ada laut teberau. Tetapi Tuhan ajaib. Tuhan belah itu laut. Katakan amin, saudara-saudara. Tuhan belah itu laut. Ini adalah perbuatan yang tidak masuk akal. Tapi itulah keajaiban. Ada lagu itu kan? Dia membelah, mari kita selupa. Dan teduhkan badai pun terjadi karena kuasa-Mu. Dia pegang hidup, Dia buka jalan bagiku. Dia pembuat mujizat
sejati. Kita bilang dia, wakil bilang kau, jadi diau. Nah ini yang jadi lain kali. Wah terbelah. Omah umur 80-an tahun ambil rebana. Itulah asal mula rebana. Oma-oma yang lebih dulu. Tapi memang itu oma-oma kalau pakai gerakan sekarang perlu ada tim medis. Lelah, pasti capek, hosa. Mereka berjalan di padang gurun. 40 tahun. 40 tahun. 605.000 laki-laki 20 tahun ke atas, belum termasuk anak-anak dan orang-orang tua. 60 tahun ke atas sudah tidak dihitung lagi. Wanita-wanita. Mungkin saja orang Israel jumlahnya sekitar 2 juta, paling kurang 3 juta, 4 juta orang ada di padang gurun. Bikin ibadah gabungan 2 hari saja. Mezbah harus persiapan 1 tahun. Toh? Kemudian harus bercerita DP konsumsi. Untuk 2 malam, betul ya? Untuk 2 malam. Berapa banyak? Target estimasi 600 orang. Oh Tuhan, tolong berdoa. 600 orang. Konsumsi 600 orang. Kita bilang Pak Ibu Gembala, mah kita memanfaatkan itu belakang STT RMK itu. Mau piara ayam jo kita ini. Ayam daging. Mau apa itu ayam daging? Supaya kalau misalnya setiap 1 bulan potong, bikin KKR. Supaya tidak susah. Betul saudara-saudara, kalau umpama sota free ini kerja, kamu baking itu. Terserah saudara mau piara ayam daging lagi atau nyanda, pokoknya kita mau berpiara. Program piara soa-soa. Kalau orang Minahasa kan, supaya nyanda mau susah mau bikin KKR. Daripada mau susah mau konsumsi, piara ayam daging. 605.000. 2 juta, 3 juta. Makan dari mana? Makan dari mana? Dorang jalan sesuai dengan tiang awan, tiang api. Mereka kelaparan pasti. Perbekalan dari Mesir pasti sudah habis. Kalau cuma 1 minggu masih boleh baku tahan. Mara ini 40 tahun. Karena itu perjalanan Israel menuju Kanaan itu perjalanan iman. Sama seperti perjalanan gereja. Kalau GPDDTC mengandalkan kemampuan-kemampuan manusiawi, orang ini bisa stabil sampai tahun ke-10. Pendeta tim pastoral bisa stabil sampai tahun ke-10 mungkin. Tapi habis itu bisa lelah. Karena itu mengapa periode pemerintah semua 2 periode. 5 tahun, 10 tahun. Kenapa? Karena orang ketika masuk di tahun ke-11 bisa jenuh dia. Bisa kehilangan kemampuan, kehilangan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, GPDDTC tidak boleh mengandalkan kemampuan jasmania. Tidak boleh mengandalkan kepintaran, tidak boleh mengandalkan uang, tidak boleh mengandalkan ini dan itu, tidak boleh. Saya pernah khotbah rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Saya bilang waktu itu, mau kasih mati rumput susah. Kalau mau kasih mati bunga gampang. Bunga itu tidak perlu kasih mati, jaga mati. Lupa sirang mati. So sirang-sirang hama muncul mati. Ada bagus-bagus dapat lihat, siapa mati? Setelah gale, bivi hitam saja. Itu tanaman-tanaman yang seperti itu susah, gampang mati. Tapi kalau rumput saudara-saudara, so paras, sudah paras.
2 hari kemudian muncul rumput. So potong. So pakai obat. Sampai itu obat orang kasih nama Rambo. Iya tuh ada tuh kasih mati obat, kasih mati rumput itu DP nama Rambo tuh. Bayangkan so Rambo saudara-saudara. Mungkin kalau di Indonesia so musisi pitung. Kalau Rambo kok di Amerika tau kan, di Vietnam. Tetap dia bertumbuh. Tapi Alkitab bilang rumput menjadi kering. Artinya tetap ada batas, apalagi orang. Itu panas-panas tai ayang bukan cuma satu orang, semua jaga alami itu. Ketika dilantik semangat, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun bisa hilang semangat. Semua alami, bukan hanya saudara, saya juga alami. Karena itu kekuatan kita harus Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus. 40 tahun bagaimana makan? Kalau orang Israel tidak mendapatkan makanan dari tanah, dari bawah, Tuhan taruh makanan dari atas. Bayangkan mana turun. Mana itu seperti roti katanya yang sudah manis. Jadi dia itu seperti tepung yang ada DP gula di situ. Bayangkan kalau tepung yang dari tanah, gandum, bertumbuh, muda, tua, panen, giling, olah, jadi tepung. Tapi mau bikin roti harus tambah ini, harus tambah itu. Tapi mana ini memang tepung, taruh air jo, boleh jadi roti, luar biasa. Sekarang bagaimana minum? Orang kalau makan nyendak minum. Bapak Ibu saudara sekalian lebih tahan nyendak makan atau nyendak minum? Kalau kita lebih tahan, lebih nyendak tahan dua-dua. Makan minum, aduh minum. Orang Israel mulai mengeluh. Om-om bilang, kalau torang kok orang tua, iyo, baku tahang boleh. Mar torang pe anak-anak. Apalagi anak-anak kau so membataria. Bapak aus, mama aus. Mau bayangkan ini anak-anak bukan cuma satu kompleks. Orang Israel itu pe penduduk juta. Bitung itu pe penduduknya sampai 1 juta. Berarti orang Israel pe lokasi itu saudara lebih besar dari Bitung. Mau bayangkan semua anak-anak membataria. Papa aus, mama aus. DP mama karena so sakit hati, DP anaknya nak minum, bilang pada DP suami, cari air. Baku marah suami istri. Ada suami istri yang datang baku marah, angkat tangan. Orang baru ikut seminar Pasutri, kita ada Ibu Gembala. Program majelis daerah, program komisi daerah Pelwak. Oh di seminar itu mesti baku pegang, baku gandeng. Mesti baku haga. Laki-laki suami kata, ini boleh ego, ini boleh begini. Kita bilang mati, kenapa cuma laki-laki dan perempuan lagi kuat. Oh akhirnya perempuan mesti begini, ibu-ibu mesti begini. Waduh, kita bilang pas-pas, terus. DP kunci lakukan firman. Amin. DP kunci. Banyak kali kok bapak-bapak aja pakai tuh ayat for ibu. Ibu-ibu pakai ayat for bapak-bapak. Kan tuh ayat begini. Hai suami, kasihilah istrimu. Betul toh? Hai istri, tunduklah kepada suami. Hai istri, berarti ini ayat for siapa? Ini bukan orang dumoga, hai. Ada kan logat ya kalau orang Sanger apa?
Masing-masing ada logat. Hai istri, berarti ini ayat for siapa? Istri. Hai suami, berarti ini ayat for? Ini istri bilang begini, ada ayat, hai suami. Bukan, istri-istri, DP ayat, hai istri. Suami-suami ayat, hai suami. Jangan tabu balik, suami-suami pakai itu ayat hai istri. Kalau suami-suami pakai ayat hai istri, berarti DP suami ini Tuhan, hai istri. Dia jadi Tuhan. Kalau ibu-ibu pakai ayat hai suami, berarti ibu-ibu jadi Tuhan. Hai suamiku. Mana suami istri baku haga bilang, hai. Orang-orang Israel bataria air bagaimana? Tapi Tuhan, Musa, toki itu batu. Pang, keluar air. Kesempatan kedua, Musa kok pernah toki itu keluar air. Pas kesempatan kedua ulang kehabisan air, Tuhan bilang, Musa bicara Pak Batu. Ada 2 kali kesempatan, pertama toki, Tuhan suruh pukul. Yang kedua Tuhan suruh bicara. Musa karena sonai DP darah putih. Dia bukan bicara, dia toki. Mungkin dia toki bukan cuma 1 kali. Keluar. So karena di peraranguan, akhirnya keluar itu air. Kita rasa Tuhan juga antara pastiu dengan terserta tahu apa Musa. Gara-gara itu Musa tidak masuk tanah perjanjian. Keluar air. Oh bagaimana? Dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Ini padang gurun Arab ini besar sekali. Waktu naik bus, saudara-saudara, bukan main ini Israel ini. Boleh mau hilang jalan ini. Boleh mau hilang jalan. Sedangkan bapak-bapak di TC pergi di ibadah pelprip jaga hilang jalan. Ibu-ibu pergi di ibadah peluap jaga hilang jalan. Orang-orang tua pergi pelusmap, hilang jalan. Apalagi di padang gurun. Tapi Tuhan hebat. Belum ada Google Map. Tuhan ada tiang awan, tiang api. Google Map sekaligus penuntun, sekaligus yang menaungi. Mengapa mesti awan kalau siang? Supaya tidak panas. Supaya bagus itu, suasana itu adem. Mengapa api malam hari? Supaya terang, supaya nyandak dingin. Sebab gurun itu punya iklim ekstrim. Siang panas sekali, malam dingin sekali. Tapi Tuhan jaga. Lagu lama kan, Tuhan jaga, Tuhan hentar, Tuhan tolong di tiap susah. Kita selalu lupa di selanjutnya. Oh Tuhan hentar. Hentar itu kuat dari kata hantar. Cuma orang kok lain kali dialek toh. Hantar jadi hentar. Tuhan tuntun. Lewat kesulitan kedua. Akhirnya sampai di tanah perjanjian. Wow. Ketika sampai di tanah perjanjian, Israel ketemu dengan kota Yeriko. Temboknya tebal dan tinggi. Temboknya bisa 7 sampai 12 meter tebalnya. Sebab di tembok itu ada rumah orang Yeriko. Mendobrak bagaimana ini? Ini tembok setebal ini. Dan Alkitab bilang, ketika ada pengintai ke Kanaan, maka mereka temukan bukan hanya kota-kota berkubu, tetapi orang juga berperawakan tinggi besar. Raja Og dalam Alkitab dikatakan dia pet tempat tidur pet panjang 4 meter. Orang pet tempat tidur di rumah 2 meter toh? Kenapa 2 meter toh pet tempat tidur rumah? Karena orang pet tinggi di bawah 2 meter. 1 meter 70. Jadi ada frey 2 jingkal di atas kepala. Kalau di perkemahan, mesti melimbuku sedikit supaya cocok.
Perkemahan baru-baru bapak-bapak bikin tenda. Wah, mantap. Perkemahan berikut, saya dan Ibu Gembala bercerita begini. Nanti kita mau sosialisasikan juga Pak. Semua teman-teman tim pastoral. Perkemahan jadi kegiatan rohani jemaat GPD DTC. Bikin tenda bagus-bagus. Supaya anak-anak muda yang mendaftar, papa, mama, oma, opa yang ikut bersama. Dengar KKR, ikut KKR, ikut bersama. Kerja siang, malam, tafrei, pigi. Ini orang Kanaan, dia punya tinggi. Bayangkan ini dia punya ranjang 4 meter. Ini boleh 4 meter, Bro Dev? 4 meter ini? 4 meter. Bayangkan saudara David 4 meter. Berarti ini orang Kanaan ini ada yang tingginya 3 meter lebih. Kita mau ambil sukarelawan. Atau mau panggil Pak Geina. Mana Geina? Sini, Ses Geina. Nah, anggap dia orang Israel, kita orang Kanaan. Kan orang dua masih kita lebih besar toh. Ini cuma 1,70 meter ini saudara-saudara, 1,75 meter. Asik Geina, besar? Mer besar? Besar, bukan ini besar. Orang Israel saudara-saudara ini anggap muda. Tapi orang Kanaan jauh lebih besar. Thank you, Sesgeina. Beri aplaus untuk Sesgeina. 3, DP kesulitan. Bagaimana mau keluar dari Mesir, bagaimana menjalani padang gurun, bagaimana menaklukkan Kanaan. 3, kesulitan. Tetapi Alkitab bilang dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semua terpenuhi. Katakan amin. Israel terbukti Tuhan bawa di Kanaan. Tuhan bawa mereka dari Mesir melewati padang gurun, masuk Kanaan, menaklukkan orang-orang Kanaan. Dan mereka mendiami Kanaan. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak pernah gagal. Haleluya. Saya masuk di bagian kedua, bagian terakhir. Tadi tersurat, dari ayat ini tersurat bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang dia janjikan pasti digenapi. Meskipun sulit mengeluarkan Israel dari Mesir, meskipun sulit menuntun di tanah padang gurun, meskipun sulit masuk tanah Kanaan, tapi kalau Tuhan janjinya ya dan amin, tersurat. Tapi ada yang tersirat. Ini yang kedua, tersirat. Apa tersiratnya? Tersiratnya adalah ini Yosua kesaksian. Dia bukan hanya sekedar mendengar janji itu waktu Musa sampaikan di Mesir. Dia bukan hanya menyaksikan sama seperti Musa, hanya menyaksikan dari perbatasan Moab untuk melihat tanah Kanaan. Tetapi dia mendengar janji itu, menyaksikan janji itu digenapi, dan dia juga mengalami penggenapan janji itu. Tersirat apa yang dialami oleh Yosua. Dia dengar, dia saksikan, dia alami. Ada orang cuma dengar firman, dengar janji Tuhan. Betapa indah. Janjimu seperti air madu. Janjimu seperti air yang mengalir. Wah, janjimu lebih manis dari madu. Ini, wah janji Tuhan.
khotbah pendeta, wah janji Tuhan itu luar biasa, indah, manis. Ada orang sampai di level 2. Dia saksikan janji itu digenapi. Tuhan genapi buat tetangganya, Tuhan genapi untuk temannya di jemaat, Tuhan genapi orang lain. Karena itu muncul lagu, Yesus Tuhan, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Ada versi lain lagi. Yesus Tuhan berkati saya, orang lain Tuhan. Ini lagu agak cemburu. Masa rekan cuma dia Tuhan? Masa rekan cuma dorang Tuhan? Masa rekan Tuhan cuma dorang pe rumah tangga tuh indah Tuhan? Masa cuma dorang pe anak-anak yang sukses? Masa Tuhan cuma dorang pe usaha yang diberkati? Masa Tuhan cuma DP karir yang naik, yang dapat promosi? Masa Tuhan cuma dorang kong torang dang? Yosua, dia dengar, dia saksikan orang-orang Israel tinggal di tanah yang sudah diundikan. Tetapi bukan hanya dia saksikan saja, tetapi dia juga alami. Dia juga tinggal di milik pusakanya. Dia tinggal di tanah Kanaan yang dijanjikan kepada orang Israel. Dan dia nikmati juga tanah Kanaan itu. Ini dua kebenaran yang ada dari ayat ini. Secara tersurat Tuhan tidak gagal menepati janjinya. Secara tersirat Yosua menyatakan kesaksiannya bahwa dia dengar, dia saksikan, dan dia alami janji Tuhan. Saya rindu kita bukan hanya sekedar dengar, saya rindu kita jadi Yosua yang dengar, saksikan, dan alami. 2 ayat terakhir. Bilangan 32 ayat 11-12. Bilangan 32 ayat 11-12. Saya baca ya bagi kita semua. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hatinya. Ini kalimat sepenuh hati ya. Ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun. Sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan apa? 2 kali. Ini kata sepenuh hati. Katakan sama-sama sepenuh hati. Bapak Ibu saudara sekalian, supaya alami pengalaman Yosua, mendengar, saksikan, alami janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya, kita harus punya ini, sepenuh hati, bulat hati. Saya sudah kekurangan waktu ya untuk buka-buka ayat lain. Tapi ada ayatnya, Mazmur, Raja-Raja, ada ayat-ayatnya. Sepenuh hati, bulat hati, sungguh-sungguh hati. Karena itu muncul Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, prioritas. Ini sungguh-sungguh bulat hati, sepenuh hati, prioritas. Ini harus kita pupuk sebagai anak-anak Tuhan. Ini harus kita kembangkan dalam kehidupan pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Alkitab Tuhan celah Efesus. Kalian sudah tinggalkan kasih mula-mula. Tuhan celah Laodikia. Kalian ini tidak panas, tidak dingin, suam-suam kuku. Di Alkitab Tuhan, orang yang mau ikut Tuhan, Tuhan jaga tantang, dia serius. Tuhan,
Kita mau ikut Tuhan. Tuhan bilang begini, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Tuhan uji, karena sungguh-sungguh nyanda. Orang datang kepada Yohanes Pembaptis, mau dibaptis. Yohanes Pembaptis bilang, hei keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kalian mau melarikan diri dari murka Allah yang akan datang? Hasilkan buah-buah yang sesuai pertobatan. Oh, bayangkan ini kalimat ini pedih sekali. Perempuan Sirofenisia yang anaknya sakit datang ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, anakku sakit, tolong. Tidak baik memberikan roti untuk anak-anak kasih Pak anjing. Wah, pedih sekali ini kalimat ini, pedih sekali. Tapi dia hanya kekurangan. Dia punya fokus dan keseriusan. Dia bilang, iyo mar anjing-anjing biar cuma DP ampas, DP tus-tus jaga dapa. Tuhan Yesus bilang, weh keren sekali ibu punya iman. Mantap sekali imanmu ibu. Coba ibu Sirofenisia ini waktu Tuhan bilang begini, kong dia bilang begini. Pandang enteng sekali bilang akan kita anjing. Coba kalau dia bilang begitu. Biar tapi anak sakit datang baik-baik meminta pertolongan. Cuma dia bilang begitu, berhenti lagi. Coba. Naaman datang ke Tuhan. Lewat Nabi Elisa ya. Naaman datang. Oh datang dari Aram, panglima, kata dia panglima. Datang, pergi di rumah Nabi. Meminta supaya dia pun sakit kusta itu sembuh. Nabi Elisanya tidak keluar dari kamar, saudara-saudara. Bayangkan itu kalau jadi hamba Tuhan di zaman sekarang. Mana gembala? Di kamar. Nabi Elisa cuma bilang pada pengerja, bilang Jopa Naaman, pergi batono 7 kali. 7 kali di sungai Yordan. Naaman naik darah. Yang tidak keluar dia pada enteng pak kita no. Dia tahu kita ini panglima. Pulang. DP anak buah kasih lombo DP hati. Paduka. Biar Jo. Kalau dia mau suruh lebih dari itu paling Paduka mau backing. Ini kuat cuma mau pergi di sungai Yordan. Kemudian membenamkan diri 7 kali. Apa DP susah sopa Paduka? DP susah tuh harga diri. Katakan samping kiri kanan. Kadangkala DP susah tuh harga diri. Mar ada tuh orang-orang yang Tuhan jaga pakai Kang. Jaga kasih rendah, jaga kasih orang harga diri. Boleh Joko Paduka. Oh iya dang. Dia pergi di sungai Yordan. Nggak jadi apa-apa. 2, 3. Kita yakin dia pasiu-pasiu gitu. Tujuh kali. Om Lis dulu almarhum Gembala Victory. Suruh kita baptis. Jemaat Victory waktu itu tinggi, perempuan, rambut panjang, air sampai sini. Oh Tuhan Yesus, bagaimana dia bicara air sampai sini? Baptis sak. Om Lis bilang ulang, karena DP ini timbul. Kita baptis ini, dalam nama Bapa. Kita hadap Om Lis, ulang, DP rambut mengapung. Ini cerita nyata ini saudara-saudara, yang jemaat Victory yang masih ingat pasti tahu. DP terakhir Tuhan, jangan permalukan hambamu ini Tuhan. Kita suruh dia berlutut. Kita bilang adik ngana berlutut ya begini. Ngana pe kepala juga kasih di atas air. Kita gulung DP rambu dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Jadi Om Alis bilang, puji Tuhan. Cuma 3 kali asih bikin gugup, apalagi 7 kali. Pas ke-7, so ke-6 paling so bawa veto. Kalau model sama dengan kita so bawa veto begini, ini jadi apa-apa. Kan lengkal orang,
Pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bertahap. Oh, pas keluar pertama, semulai kering. Semulai hilang di tangan. Semulai hilang di kaki. Semulai hilang di kepala. Ini memangnya hilang sampai ke 6. Paling ini Naaman sama bawa veto. DP pegawai bilang, satu kali lagi Paduka, satu kali deh. Naaman pe otak begini. Nyanda tunggu Nabi. Tamu pulang, tamu balik. Pas ke-7 sembuh. Itu Naaman langsung malo. Karena apa? Mungkin dia bawa veto dari tadi. Haleluya. Tuhan jaga uji orang pe kesungguhan. Amin. Yosua pe kesungguhan Tuhan uji. Tuhan uji. Tapi Yosua diam, Yosua tenang. Yosua tetap beriman. Pengintai-pengintai so provokasi. Aduh susah. Ada tembok tebal. Kota berkubu, orangnya tinggi besar, ada raksasa. Yosua tetap sepenuh hati kuatkan iman percaya kepada Tuhan. Ini penting sekali orang. Kalau baku dapat yang tantangan. Mari orang baku kasih kuat. Supaya jaga orang beriman. Sepenuh hati tetap setia. Sungguh-sungguh rajin lakukan kehendak Tuhan. Dan kita yakin, orang semua yakin. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita semua. Yang terima firman katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.